semua kabupaten kota sudah melaksanakan mandat undang-undang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi atau Kakanwil Kemenkumham NTT, Marsiana Dominika Jone mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur. Walaupun sering terjadi kekerasan terhadap anak, masyarakat enggan melapor ke pihak berwajib. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk sadar hukum. Apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak, masyarakat segera melapor ke pihak berwajib, sehingga tidak ada pembiaran hukum terhadap pelaku. Sri Kandi Kakanwil Kemenkumham NTT ini menjelaskan hal tersebut dalam acara konferensi pers terkait capaian, monitoring, evaluasi kinerja dan kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham NTT tahun 2022. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, barang siapa melihat, mengetahui adanya kekerasan terhadap wajib dilaporkan. Artinya ini juga bisa menandakan orang mulai sadar hukum. Tapi yang kedua, Indonesia dari sisi negatif, kekerasan itu ternyata masih ada terus-menerus. Mungkin banyak sekali kekerasan yang tidak dilaporkan, itu cukup sangat tinggi. Tapi kita tidak melaporkan. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM? Pertama, kami mulai intervensi di soal kebijakan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai salah satu tugas adalah perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Di mana pada pasal 7 dan 8 terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana memberikan kepastian hukum melalui intervensi kebijakan. Oleh karenanya, kantor wilayah berperan aktif menyusun, mendorong pemerintah daerah dan DPR menyusun yang namanya peraturan daerah tentang kabupaten layak anak. Kenapa? Kabupaten layak ini bagian yang sangat penting untuk melindungi anak dari kekerasan dengan 5 klaster besar. Memastikan anak-anak itu harus sekolah, memastikan setiap anak harus punya akte kelahiran, memastikan anak dalam situasi darurat, dalam keadaan tertentu harus memberikan perlindungan, karena itu tugas harus di-down ya, oleh pemerintah daerah. Dan kami punya tugas itu hampir semua kabupaten sekarang kami kerjasama untuk percepatan perlindungan kekayaan intelektual. Marsiana Jone juga menjelaskan mengenai pelayanan administrasi hukum umum Kanwil Kemenkumham di tahun 2021 yang terus mengalami peningkatan. Terdapat 4 zona majelis pengawas daerah notaris dengan jumlah total notaris 111 orang. Tujuan majelis pengawas ini adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para notaris yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada juga layanan perseroan perseorangan. Layanan perseroan ini baru di-launching akhir tahun 2021, namun sudah terdapat 62 perseroan perorangan yang terdaftar dan telah mendapatkan sertifikat pendirian perseroan perseorangan di Nusa Tenggara Timur. Layanan perseroan ini menurutnya cukup membantu pelaku PMKM. Badulaba FB TV melaporkan.